Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukmanul Hakim MEI, pada teman-teman semua yang saya banggakan, kita panjatkan kepada Allah serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai pada diskusi kali ini yaitu tentang standar pelayanan bank syariah. Saya Lailiatul Nikmah selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu ada Saiful Anam, Surya Samsul Effendi, Muhammad Zainul Ibad, Dewi Irayanti, Nuril Safaria, Lailiatul Nikmah, Quratul Aini, Alifia Indah Brawansa, dan Nabila Nur Fatmadia. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada penyaji yang pertama. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Anam. Di sini pemateri pertama saya akan menjelaskan tentang sikap dalam pelayanan prima. Di sini sudah muncul ya. Di sini sikap dalam pelayanan prima atau excellent service yang disebut juga pelayanan prima merupakan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan. Kemudian sehingga pelanggan menjadi merasa puas. Pelayanan disebut prima jika pelanggan sudah merasa puas dan sesuai dengan harapan pelanggan. Sikap yang harus dimiliki diantaranya adalah sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Kemudian yang harus diperhatikan juga di sini pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan juga, di mana sesuai juga dengan peraturan perusahaan tersebut. Kemudian definisi dari pelayanan prima itu sendiri yaitu melakukan pelayanan sebaik mungkin kepada para pelanggan. Mungkin hanya itu saja karena di sini ada konsep dalam pelayanan prima itu. Ini akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya yaitu Mas Surya Samsul Effendi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah bahasan dari materi sebelumnya yaitu tentang sikap dalam pelayanan. Nah, dalam sikap dalam pelayanan prima ini ada konsep yaitu 7A plus S. Nah, di dalam konsep 7A plus S ini ada beberapa macam. Ya, yang pertama attitude, yaitu sikap. Yang kedua attention, perhatian. Dan yang ketiga action atau tindakan. Yang keempat ability, kemampuan. Yang kelima appearance, penampilan. Yang keenam accountability, tanggung jawab. Yang ketujuh affirmation atau afirmasi. Dan yang terakhir simpati atau simpati. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh materi yang akan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zainul Ibad. Saya akan melanjutkan penjelasan di poin B, yaitu penampilan pribadi. Cara berpakaian merupakan salah satu bagian dari penampilan. Pakaian menunjukkan kepribadian seseorang. Karena itu, cara berpakaian harus memperoleh perhatian yang cukup serius dalam memberikan layanan. Dalam praktiknya, cara berpakaian yang baik adalah: 1. Gunakan pakaian yang sudah ditentukan pada hari-hari tertentu. 2. Gunakan pakaian yang necis dan rapi. Kenakan dengan kancing yang rapi.
3. Hindari pakaian yang tidak lazim dan warna yang mencolok atau norak. Yang keempat, jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan pada pakaian dan badan seperti gelang, kalung, anting, atau perhiasan lainnya. 5. Gunakan celana gelap dengan variasi kantong yang normal, tidak berlebihan sehingga menghindari kesan kotor dan kumal. Yang keenam, masukkan baju dalam celana sehingga terlihat rapi. Yang ketujuh, gunakan tanda pengenal yang telah diwajibkan sehingga nasabah bisa dengan mudah menyebut atau memanggil nama yang bersangkutan. Yang terakhir, gunakan sepatu dan kaos kaki yang serasi dengan pakaian dan tidak berkenan memakai sandal di kantor. Sedangkan pada perbankan syariah untuk karyawan wanita diwajibkan menggunakan jilbab. Tidak dianjurkan menggunakan wajah yang berlebihan. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya bisa melanjutkan penjelasan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan pelayanan. Yang pertama itu ada teller, di mana teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima setoran, penarikan tunai dan juga non-tunai, mencairkan cek dan mampu menjaga kerahasiaan nasabahnya, serta dapat memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Mungkin hanya itu. Untuk pemateri selanjutnya bisa dilanjut. Selanjutnya itu tugas teller, yaitu yang pertama memproses atau melaksanakan transaksi tunai dan non-tunai termasuk wakat sesuai. Kemudian meyakini kebenaran dan keaslian uang tunai. Yang ketiga, meyakini kesesuaian jumlah fisik uang dengan wakat transaksi. Yang keempat, melaksanakan pembukuan dan validasi dengan benar. Yang kelima, menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban pakaian terminal komputer. Yang keenam, melaksanakan penukaran uang lusuh ke cabang atau ke Bank Indonesia. Yang ketujuh, menjaga keamanan dan kerahasiaan karius spesimen tanda tangan nasabah. Yang ke-8, menyediakan uang tunai pada ATM yang berada di bawah kelolaan outlet. Yang ke-9, meyakini aslian dan keabsahan spesimen tanda tangan nasabah. Yang ke-10, menjamin keamanan box teller dan kewenangan memegang kunci box. Yang ke-11, melakukan verifikasi dan menandatangani wakat transaksi. Selanjutnya, tanggung jawab teller. Yang pertama itu melayani nasabah yang ingin setor, ambil uang, transfer, dan lain-lain. Yang kedua, menjaga kerahasiaan bank dan nasabah. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kerapian ruang kerja. Dan yang keempat, menjaga keamanan alat-alat identitas teller, yaitu user ID, paspor, anak kunci, kas, box, dan laci. Yang terakhir, patuh terhadap peraturan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tindakan pelayanan yang nomor 2, yaitu customer service. Customer service merupakan karyawan yang bertugas untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah. Customer service ini termasuk bagian dari front office yang berfungsi sebagai sumber informasi dan perantara bagi bank dan nasabah yang ingin mendapatkan jasa pelayanan seperti jasa keuangan, simpanan, dan kredit atau jasa keuangan lainnya. Customer service ini menjadi pintu masuk bagi nasabah untuk mengenal produk dan pelayanan yang dapat mereka terima. Sedangkan untuk bank sendiri, posisi ini menjadi kesempatan untuk menawarkan produk semenarik mungkin agar dapat menjaring nasabah. Selain itu, customer service ini sangat berperan penting, yakni sebagai pembina hubungan terhadap masyarakat atau yang disebut public relation. Sedangkan untuk tugasnya customer service akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tugas customer service, yang mana dalam hal ini harus dilakukan sebaik-baiknya dan melayani dari awal sampai akhir pada nasabah dari suatu pelayanan. Adapun tugas-tugas dari customer service di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama ada sebagai resepsionis. Nah, tugasnya adalah
menerima tamu atau nasabah yang datang ke bank dengan ramah, tamah, sopan, tenang, simpatik, menarik, dan menyenangkan. Yang kedua yaitu sebagai dexman. Tugasnya antara lain memberikan informasi mengenai produk-produk bank, menjelaskan manfaat dan ciri-ciri produk bank. Yang selanjutnya itu ada sebagai salesman. Tugasnya di sini yaitu di kantor bank adalah menjual produk perbankan, melakukan cross-selling, mengadakan pendekatan, dan mencari nasabah baru serta mempertahankan nasabah yang lama. Selanjutnya ada sebagai customer relation officer. Dalam hal ini, customer service bertugas menjaga image bank dengan cara membina hubungan baik dengan seluruh nasabah, sehingga nasabah merasa senang, puas, dan makin percaya kepada bank. Selanjutnya ada sebagai komunikator, bertugas memberikan segala informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah. Sehubungan dengan tugas dan fungsi customer service, maka seorang customer service harus mampu bekerja dengan baik dalam menjalankan tugasnya, yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam setiap pekerjaannya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan marketing. Nah, marketing bagi suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting, termasuk bagi industri perbankan. Marketing adalah suatu yang sangat luas dan berpengaruh terhadap perusahaan secara keseluruhan. Marketing tidak hanya terbatas pada proses menjual saja, namun lebih luas dari itu adalah sebuah proses yang mencakup mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penetapan harga, promosi, distribusi dari gagasan, produk ataupun jasa. Pemasaran perbankan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, atau jasa-jasa keuangan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabahnya. Pada pemasaran perbankan, misalnya tujuan dari pemasaran harus diidentifikasi dulu untuk apa dilakukan. Secara umum, tujuan dari marketing perbankan adalah memaksimumkan kepuasan nasabahnya melalui berbagai macam pelayanan. Serta segmentasi pasar juga merupakan hal yang sangat penting. Di sini, tugas dari marketing yaitu yang pertama, memasarkan produk perbankan kepada para nasabah atau calon nasabah. Yang kedua, mementime dan mempertahankan nasabah exciting. Yang ketiga, melaksanakan pemasaran dan penjualan produk dana dan jasa sesuai dengan target yang ditetapkan. Dan yang keempat, melakukan cross-selling untuk peningkatan portofolio dana dan jasa lainnya. Dan yang kelima, merencanakan kunjungan-kunjungan serta pertemuan-pertemuan dengan calon nasabah ataupun nasabah dalam rangka mendapatkan dana pihak ketiga. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kepada para penyaji yang sudah memaparkan materinya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap yang harus dimiliki dalam pelayanan prima diantaranya yaitu sikap yang ramah, penuh perhatian, dan memiliki rasa bangga terhadap perusahaan. Dan yang harus diperhatikan juga pegawai harus berpenampilan menarik dan sopan sesuai peraturan perusahaan. Demikianlah diskusi dari kelompok 2. Jika ada pertanyaan atau pembahasan yang kurang dimengerti, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Baik, marilah kita tutup presentasi kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga materi yang kami paparkan mudah dipahami dan juga bisa menambah ilmu teman-teman semua. Aku moderator dari kelompok 2, jika terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang sopan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sejatinya hanyalah yang benar-benar memiliki kesempurnaan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.